خلاص أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah betul-betul berikan semua yang Allah janjikan kepada para penuntut ilmu, sehingga kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari duduknya kita di majelis ilmu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab At-Tauhid karya Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita masih di bab tentang firman Allah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Baik, kita lanjutkan di sini. Penulis membawakan hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kata Rasul, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 hal ini yang membuat seseorang merasakan manisnya iman? Merasakan ketika taat kepada Allah itu nikmat. Merasakan ketika beribadah kepada Allah itu kok ada rasa enak di dalam hati, merasa tenang, tentram, nyaman. Apa 3 hal tersebut yang membuat seseorang mendapatkan tadi kenikmatan ketika beribadah dan rasa sakit ketika bermaksiat kepada Allah? Yang pertama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keduanya. Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena Allah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Dia benci, dia tidak suka kembali ke kufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia benci, sebagaimana dia tidak suka apabila dia dilemparkan ke dalam api. Baik, jadi ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi mengatakan bahwa 3 hal ini jika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Dan tadi sudah kita jelaskan atau sedikit kita singgung maksudnya. Kenikmatan iman atau manisnya iman itu maksudnya gimana tadi? Dia ketika menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai yang dia sembah, maka di saat melakukan persembahan, ketaatan kepadanya, ada kenikmatan di hatinya. Jadi ini sebagai bahan introspeksi diri kita. Kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi kok di hati kita ini tidak merasakan kenikmatan, atau bahkan berat
Ya, ketika melaksanakan ketaatan berarti bisa jadi 3 hal ini masih ada yang kurang atau persentasenya minim gitu ya pada diri kita. Karena kata Nabi tadi kalau ada 3 hal ini dia udah enak. Maksudnya beribadah kepada Allah itu semangat dia. Enggak betah kalau enggak beribadah kepada Allah. Kalau dia bermaksiat kepada Allah rasanya hati itu enggak enak, gerah pokoknya gitu ya. Enggak nyaman. Jadi ini sebagai bahan introspeksi diri kita. Ya sudah sejauh mana 3 hal ini ada pada diri kita. Ya banyak hadirin. Makanya orang-orang kalau seandainya 3 hal ini enggak ada di diri mereka, itu berat beribadah tuh udah kayak suruh mikul gunung kali ya. Suruh mikul apa? Sesuatu yang sangat berat. Padahal ya kayak sholat contohnya berapa lama sih? Ya kan? Beban dia angkat. Nge-gym kuat yang puluhan kilo dia angkat. Pas waktunya azan berat. Padahal ya tinggal melangkah ya persiapan melangkah udah. Iya berat. Bahkan bisa jadi nyium aroma masjid aja jarang gitu, nyium aroma masjid. Karena beratnya tadi dia melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekali lagi sebagai bahan introspeksi diri. Makanya kita berusaha hadirin, ya ingat berusaha, berjuang karena memang hidup ini perjuangan. Perjuangan ya, untuk masuk surga butuh perjuangan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan pun butuh perjuangan. Baik, apa 3 hal ini tadi sudah kita terjemahkan. Kita kembali atau kita ulang lagi. Kata Nabi yang pertama, jika ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini sudah kita singgung ya di kajian sebelumnya. Maksud lebih mencintai Allah dan Rasulnya, mengedepankan Allah dan Rasulnya. Kapan ini Pak? Prakteknya kapan? Ketika terjadi benturan. Kita kan sering dengar ya, kayak Nabi bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai. Lebih dia cintai daripada ibunya, daripada daripada orang tuanya, anaknya. Nah, kemudian sampai seluruh manusia. Maksudnya gimana? Kapan? Kok bisa? Orang tua yang melahirkan kita, yang susah payah membesarkan kita, terus kita disuruh lebih cinta kepada Rasul daripada orang tua kita. Anak kita juga yang kita sayangi, yang kita didik, kita urus, kita banting tulang untuk membesarkan dia. Kata Rasul, harus lebih mencintai Rasul daripada anak. Iya, ini ketika terjadi apa tadi? Benturan antara keinginan anak dengan syariat atau perintah Rasul itu gimana? Nah, ketika bertentangan, contohnya anak yang minta sesuatu ternyata di dalam hadis Rasul itu dilarang. Nah, ini mana yang mau kita kedepankan? Mana yang mau kita dahulukan? Kalau ternyata kita berikan apa yang diinginkan anak, padahal itu bertentangan dengan apa yang ditetapkan Rasul, nah berarti ketika itu lebih mengedepankan selain Rasul. Itu masalah. Itu masalah. Jadi harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, apapun. Olahraga, hobi kita contohnya. Kita yang rela aja lah, bola. Ya bola kan banyak yang hobi ya. Ya boleh aja, nggak masalah. Nah cuman ketika bentrok nih waktunya contohnya, bentar lagi maghrib nih. Kan biasanya gitu ya. Bentar lagi maghrib nih. Nah, mana nih yang mau dikedepankan? Panggilan Allah ya, taat kepada Allah, beribadah kepada, atau bolanya tadi. Nah, di situ ujiannya tuh di situ. Nah, kalau seandainya hadirin hobi kita tadi ya apapun ininya, modelnya, bentuknya ya, namanya, kalau itu lebih kita kedepankan dibandingkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, berarti ketika itu ya sudah bermasalah. Sehingga ya sudah semakin berat beribadah kepada Allah, semakin tidak enak beribadah kepada Allah. Baca Quran tidak, berat bener. Suruh baca yang lain aja lah.
itu tadi. Itu tadi. Makanya saya sampaikan berulang kali, kayaknya udah 4 kali nih sama ini. Ini hadis sebagai bahan introspeksi diri kita. Ya. Kalau kita ketika beribadah kok berat, bermasalah, nah berarti di sininya nih kayaknya ada masalah. Ya, harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keduanya. Usaha pun seperti itu kan, usaha. Ya, usaha ketika ada orang contohnya dia menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang haram, nah, karena dibayar dia soalnya. Nah, mana yang dikedepankan? Kata Allah dan Rasulnya kan haram gak boleh. Nah, kata yang nyuruh tadi udah terima aja, gak apa-apa. Nah di situ mana yang lebih dikedepankan? Memang berat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya tapi hasil ya dari perjuangan kita biinillahi azza wajal akan apa kita raih nanti, jadi dunia dan di akhirat, di dunia juga. Jadi ini yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada keduanya. Apapun pokoknya selain keduanya ya, daripada selain keduanya maksudnya. Apapun tadi berapa gitu contohnya. Hobi ya, bola apalagi. Ya, ada yang nyogok contohnya. Ya macam-macam, apapun pokoknya. Apapun. Game atau apapun. Ya. Jabatan kah atau yang lainnya, istri kah? Istri contohnya kita udah mulai berubah jadi lebih baik, tapi istri berusaha menghalang-halangi. Nah, mana yang mau kita kedepankan? Allah dan Rasulnya ke apa istri kita? Apakah istri kita? Nah, di situ ujian. Baik. Atau sebaliknya istri, ya ketika dia sudah mulai berubah lebih bagus, ya akhirnya suami menghalang-halangi contohnya. Nah, ini ujiannya di situ. Mana yang lebih dia kedepankan? Memang betul harus taat kepada suami, tapi ketaatan kepada suami itu dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat atau mungkar. Baik. Makanya kita perlu terus berdoa hadirin, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di zaman yang luar biasa. Ya, zaman yang luar biasa. Ujiannya itu dahsyat sekali. Sangat dahsyat. Orang-orang yang di zaman dahulu fitnahnya, ujiannya dibandingkan kita ini luar biasa ya. Cuman alhamdulillahnya Allah itu tidak langsung menyiksa kita ya. Seperti umat-umat terdahulu, umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya Pak, subhanallah, yang ngeri. Diazab udah habis sudah. Ya, habis. Enggak beriman dikasih waktu, enggak beriman juga udah habis. Ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, nah ini bersyukurnya. Bermaksiat dikasih waktu. Ya, dikasih apa? Dikasih waktu, enggak langsung diazab. Udah gitu ya bertobatnya wallahu a'lam bishawab. Ya semoga Allah istiqomahkan kita. Makanya tadi ya, kita perlu mohon pertolongan kepada Allah, minta, ya Allah kuatkan hamba untuk mentaatimu. Kokohkan hamba ya Allah untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Dan tolong diingat ketika beribadah kepada Allah enggak mesti di masjid aja diem gitu ya, ngebleng gitu, enggak kemana-mana, enggak kerja jadi pemalas, enggak gitu, enggak. Ya, karena ibadah itu kita sudah pernah sampaikan banyak ya. Ibadah itu ya banyak, bukan hanya diam di masjid berzikir, enggak. Kita bekerja pun ibadah. Yang penting tadi, kalau mau bernilai ibadah kita niatkan karena Allah. Kemudian caranya juga tidak menyelisihi syariat Allah. Baik, kemudian yang berikutnya hadirin, yang menjadikan seseorang merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya ibadah apabila kedua ini ada pada dirinya, yaitu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan
karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah maksudnya apa? Karena ketaatan dia kepada Allah. Ya. Jadi cintanya itu karena Allah. Sehingga di atas syariat Allah. Kita sama istri kita contohnya. Kalau kita cintanya karena Allah, maka apa? Ketika tadi berbenturan, ya kita nggak menyelisih. Yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada istri-istri yang kayak setan gitu ya kelakuannya. Suami mau beribadah kepada Allah malah dihalang-halangi. Ya suami dia sudah berjuang susah payah, cuman qadar Allah hasilnya belum seberapa atau bahkan kurang, malah disuruh apa? Disuruh berbuat yang haram contohnya. Nah, ini. Kalau dia taati istrinya berarti dia cintanya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Jadi kalau cinta karena Allah itu saling mendukung dalam mentaati Allah, saling mengingatkan ketika ada yang jatuh kepada kesalahan. Inilah masalah rumah tangga atau yang lainnya, atau yang lainnya. Jadi kalau cintanya karena Allah tadi, saling mendukung dalam melaksanakan ketaatan dan saling menasihati ketika yang satunya jatuh kepada kemaksiatan. Nanti ada di hadis berikutnya ya kita jelaskan. Kalau di hadis yang setelahnya itu nanti dan dia membenci pun karena Allah. Membenci pun karena Allah. Bisa dipahami Pak ya maksud mencintai karena Allah? Ya. Tadi mencintai karena Allah tadi. Karena ketaatannya. Karena dia mentaati Allah, kita cinta kepada dia karena dia ini hamba Allah, saling dukung akhirnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, marah pun seperti itu, kita langsung bahasakan. Marah pun seperti itu, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahnya karena Allah. Maksudnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Pak, namanya hidup ya, namanya bersosialisasi kita ya beramal ya kita beramal sih. Ya kita berinteraksi setiap hari itu biasa ada gesekan kan. Kita kan makhluk sosial. Ada gesekan, ada ya biasa salah ucap, salah ini. Nah, di situ. Bencinya kita ya manusia ya. Bencinya kita ini sesuai syariat Allah enggak? Kalau sesuai syariat Allah Pak, maka apa? Ada aturannya. Jadi Allah di dalam hadis ya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberi waktu selama 3 hari dah. Enggak tegur sapanya. Kan biasa jadi dikasih waktu. Lagi ngobrol kemudian qadarullah yang satunya ngomongnya nggak benar, terus yang satunya tersinggung, marah gitu ya. Ya marah, nggak suka, ya kan benci bahasa lainnya nggak suka atau marah gitu ya. Nah, ini apa? Nggak tegur sapa. Oke, kalau sesuai syariat Allah, kalau marahnya ya lillah, maka ya udah 3 hari aja, nggak tegur sapanya, melengosnya 3 hari dikasih 3 hari gitu waktunya. Setelah itu nggak boleh, harus ada yang memulai ya. Kalau ketemu ya minimal salam, sekalipun di hati masih dongkol, pokoknya minimal pas ketemu apa? Salam. Ya, sudah nggak melengos lagi. Nah, ini berarti marahnya lillah, maksudnya sesuai dengan syariat Allah. Ya. Hati-hati. Karena ada marah-marah yang tidak sesuai syariat Allah. Di antaranya tadi, lebih dari 3 hari menghajar, bahasa syariatnya itu menghajar, memboikot. Ya. Karena masalah tadi, masalah-masalahnya, masalah duniawi. Ini tidak boleh. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Baik, jadi mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Benci, tidak suka kembali kepada kekufuran atau kepada kemaksiatan setelah Allah selamatkan.
sebagaimana dia benci atau tidak suka apabila dilemparkan ke dalam api. Pak, saya rasa atau saya kira ya, semua kita punya masa lalu. Kita yang sudah Allah berikan taufik untuk mulai menempuh jalan ilahi, menempuh jalan Allah dan Rasulnya, ya ada masa lalu yang kelam, tukang mendem contohnya ya, tukang mendem lah, atau tukang main cewek lah, atau yang lainnya, ya, atau apapun itu, penang rampok lah dan yang lainnya. Intinya kemaksiatan. Terus Allah berikan hidayah, berikan taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau mendapatkan manisnya iman, nikmatnya ibadah, enggak suka balik lagi. Enggak suka ya untuk kembali lagi ke masa lalu sebagaimana tidak sukanya dia apabila dilemparkan ke dalam api. Berarti sangat tidak suka. Ya. Orang yang dia sebelumnya kafir contohnya, dia kafir terus dia masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah. Nah, dia enggak suka, benci gitu. Kalau seandainya dia kembali ke masa lalunya, ke dalam kekufuran. Sebagaimana dia benci, tidak suka dilemparkan ke api. Ya, semua kita enggak suka, Pak. Nah, gitu. Hendaknya enggak sukanya itu seperti itu. Ya, hendaknya enggak sukanya itu seperti itu. Tapi sayang, beribu sayang, Pak. Kita nggak jarang dapati orang Islam ngakunya dia orang Islam, tapi sangat mudah sekali mempermainkan agama. Ya, saya pernah selewat gitu ya di media sosial, ada orang dia mempertaruhkan agamanya. Pokoknya siapapun yang ngasih saya mobil gitu ya, dia sebutkan merek, maka saya saya siap dibaptis untuk mendapatkan mobilnya. Dia taruhkan agama dia. Ya saya siap dibaptis saat nanti didokumentasi. Ya betul-betul. Maksudnya dia pindah agama gitu. Kalau ada yang mau ngasih mobil gitu ya. La ilaha illallah. Demi mobil ya siap untuk mengganti agama. Ada sebagian yang lain malah lebih murah lagi, Pak. Dikasih bantuan ya. Lagi ada bencana ya. Biasanya Supermi udah enggak, ini jarang Supermi. Pokoknya yang lain-lainnya. Mie, kemudian sarden yang semacamnya. Yang sayur, kemudian udah diajak kita pindah aja agama. Pindah dia cuma gara-gara bantuan berapa ratus ribu. Ini lebih parah lagi. Jadi hendaknya hadirin yang melakukan Allah kita tidak suka. Karena satu-satunya jalan menuju surga Allah Islam. Jalan satu-satunya masuk ke dalam surga Allah itu beragama Islam. Ya. Jangan pernah punya keyakinan atau beranggapan bahwa selain agama Islam pun punya kapling atau punya benderanya nanti di surga. Ini kita berbicara setelah Nabi Muhammad diutus. Maka saya pernah sampaikan di khutbah kalau nggak salah atau di kultum. Adapun umat Nabi yang beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad diutus, yang beriman. Ya, yang beriman dari Yahudi, Nasrani, yang mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi Musa dan Isa. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka meninggal di atas keimanan, na'am kita katakan. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, enggak ada. Ya, karena Nabi jelas sudah menyatakan di dalam hadis yang sahih, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang umat pun dari umat ini, atau tidak ada satupun dari umat ini, baik dari Yahudi atau Nasrani kata Nabi, yang dia mendengar diutusnya aku kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kemudian dia mati, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ini enggak ada. Jadi asal mereka yang non muslim mendengar ada nabi namanya Muhammad. Ada nabi, mereka dengar tuh ada nabi namanya Muhammad. Ada agama Islam yang dibawa oleh seorang yang namanya Muhammad. Dan orang-orang itu harus beriman kepadanya. Sampai ini ke dia, kemudian dia tetap ngeyel, nggak mau berpegang teguh, nggak mau nyari tahu,
terus mati. Ya. Enggak pernah ya, dan tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh ketika ada orang yang masih mengatakan, "Oh, enggak apa-apa. Bebas orang memilih agama nih. Masing-masing juga udah nanti ada surganya sendiri-sendiri." Surga siapa? Aneh, beneran saya kasihan kadang. Kasihan kepada orang-orang ya, dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang semacam ini, berbicara tanpa ilmu, menyesatkan umat gitu ya. Sehingga membenarkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah yang menciptakan. Surga Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan. Kemudian ada orang yang menyembah selain Allah, berdoanya ke selain Allah, berharap mau masuk ke dalam surga Allah. Surga siapa? Subhanallah. Jadi cuman Islam hadirin. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan hidayah kita untuk memeluk agama yang mulia ini. Wallahi lazim, nikmat besar. Nikmat besar. Peluang kita masuk ke dalam surga besar sekali. Ya. Besar sekali. Saya pernah mendengar juga ya mereka-mereka, kenapa kok kami di dalam Islam itu divonis kekal dalam neraka? Emang kami salah apa? Emang kami salah apa ini? Ya salahnya kalian enggak masuk. Ya. Salahnya kalian tidak mau mencari tahu. Itu salahnya. Ketika mendengar adanya agama Islam gitu ya. Kemudian mereka enggak mau cari tahu. Musibahnya itu hadirin. Yang membuat orang menyimpang itu diantara sebab terbesarnya adalah tidak mencari tahu dan tidak mau tahu itu. Nggak mau cari tahu pokoknya. Karena nggak begitu penting bagi mereka. Itu masalah wallahi azim. Itu masalah besar. Jadi ketika tidak mementingkan ya udah ya apa emang apa kepentingannya? Ya itu masalahnya di situ. Makanya di alam barzakh ya itu kan hadisnya yang panjang itu yang berapa kali kita bahas dan dibahas juga ketika seseorang diadab, kemudian ketika seseorang ditanya oleh malaikat, kemudian dia nggak bisa jawab, kan dia sebutkan, karena kamu nggak mau tahu, kamu nggak mau nyari tahu, nggak mau tahu, nggak mau nyari tahu, ya. Itu masalah. Makanya ada bodoh itu yang tidak dikasih udzur. Ada bodoh yang tidak tahunya itu nggak diterima. Tidak tahu karena apa? Udah jelas ada ulamanya, tapi dia nggak mau nanya gitu. Nah itu nggak diterima. Dan maka kalau ada orang ngomong, wah kalau saya berilmu terus saya nggak amalkan, nanti diazab. Mending ya jadi orang apa? Goblok gitu ya. Jadi orang bodoh aja kan enak. Nggak tahu terus melakukan apa? Dosa, ya nggak berdosa, ya nggak diazab. Emang nggak tahu yang model seperti ini yang dikasih udzur. Yang dikasih udzur tuh kita udah berusaha, ya Allah saya udah berusaha menyisihkan waktu belajar, ya. Di samping nyari nafkah untuk anak istri, qadarullah kepleset. Karena nggak tahu, padahal udah berusaha belajar, cuman nggak nyampe ilmunya gitu. Mau nanya, tapi yang nanya ke siapa? Nggak ada ustaz, nggak ada yang ditanya. Nah itu ketika ada orang jatuh, ya baru dikasih udzur. Ya. Baru dikasih. Tapi kalau seandainya ustaz ada, kajian ada, kemudian mengatakan saya tidak tahu, Islam tersebar di mana-mana, kemudahan Allah berikan, terus ngomong nggak tahu, udah terlanjur nih, terus ngomong nggak tahu, berarti selama ini kemana saja gitu. Berarti agama ini nggak begitu penting berarti, sehingga tidak dijaga. Karena sesuatu hadirin, kalau bagi seseorang itu penting, berharga, dia akan menjaganya. Kita nih, ya kita
menghargai diri kita. Diri kita ini berharga bagi kita, penting, sehingga apa? Kita jaga, kita olahraga, kita minum suplemen. Anak kita, kenapa kita urus? Kita besarkan, kita kasih fasilitas terbaik, karena menurut kita, bagi kita anak ini berharga, jadi dijaga. Istri pun seperti itu dan yang lain pun seperti itu. Sesuatu kalau bernilai bagi kita, berharga bagi kita akan jaga. Tapi banyak orang giliran agama nggak begitu dia jaga. Wis pokoknya nggak tahu guys. Baik, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke hadis ya. Yang ketiga ini, jika seseorang ingin mendapatkan manisnya iman, dia nggak suka kembali ke kekufuran atau kemaksiatan yang pernah dia lakukan, padahal Allah telah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak senang atau tidak suka jika dicemplungkan atau dilemparkan ke api, ya, ke api. Baik, hadis berikutnya terakhir lah ya, dikit aja. Ini sebenarnya pembahasannya mirip-mirip. Baik, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan, Afan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi sahabat yang mulia Ibnu Abbas ini mengatakan, Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Kita segini aja lah ya, karena waktu kita singkat. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, berwala, ya maksudnya cinta, kemudian mendukung, membela pun karena Allah, membenci serta memusuhi pun karena Allah, maka fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Maka dengan itu kewalian Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan. Kewalian Allah ini maksudnya Allah akan tolong, Allah akan jaga, seperti itu. Ini kembali masalah cinta ya. Mengingatkan kita agar cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya karena Allah sesuai syariat Allah. Kalau belum halal, kalau lillah berarti diapakan? Dihalalkan ya, maksudnya dinikahi. Ya, cintanya karena Allah. Kalau sebenarnya aku cinta padamu dan seterusnya, enggak dinikah-nikahin gitu ya. Akhirnya berzina, cinta setan ya. Cintanya karena siapa ini? Karena setan berarti. Kalau cintanya karena Allah, ya sudah. Jangan jalin hubungan sebelum pernikahan, langsung datangi orang tuanya, sampaikan ya, bahwa saya siap, ya saya berjanji akan membahagiakan putri Bapak. Saya akan berjuang memimpin putri Bapak, yang membahagiakan dia, saya akan jaga dia. Nah, gitu. Cuman saya minta waktu. Cuman saya minta apa? Minta waktu. Kalau sekarang saya belum ada buat maharnya gitu. Yang penting di cap aja dulu lah, ya. Di booking dulu. Ya. Jadi jangan ada hubungan-hubungan yang nggak jelas ya sebelum itu. Ya dihalalin. Kan banyak sekarang ini subhanallah ya, perempuan-perempuan yang ditipu, dijanji nikah tapi nggak nikahin ya, dirusak. Ini cintanya bukan karena Allah Subhanahu. Kemudian wa abghadha fillah, dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah tadi sudah kita singgung sedikit ya. Yang dibenci karena Allah itu ketika seseorang dia bermaksiat, maka kita benci. Kita benci kepada dia karena dia bermaksiat kepada Allah. Gitu. Enggak sukanya kepada dia karena dia bermaksiat kepada Allah. Jadi hadirin, masalah benci ya terhadap atau kepada seseorang, maka ada dua kondisi atau dilihat dari dua sisi gitu ya. Sisi yang pertama ya kita benci kepada dia karena dia bermaksiat. Tapi di sisi yang lain kita pun sayang kepada dia. Nah itu harus ada tuh. Kita melihat orang bermaksiat, oke, kita nggak suka perbuatannya, kita benci dia melakukan itu. Tapi di sisi yang lain kita berharap kebaikan kepada dia atau untuk dia.
agar dia dapat hidayah, agar dia diberi taufik oleh Allah. Nah, itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi benci kepada orang-orang kafir. Nabi sangat memusuhi orang-orang kafir. Tapi di sisi lain Nabi dakwahi enggak? Nabi dakwahi. Nabi dakwahi. Kenapa? Karena Nabi ingin mereka selamat dari azab. Nabi ingin mereka masuk ke dalam surga. Jadi ada dua sisi gitu loh. Di sisi ini enggak suka perbuatannya gitu. Tapi sisi lain kita pengen dia dapat hidayah. Bisa enggak kayak gitu hadirin? Kadang-kadang kita ini kalau udah benci sama orang supaya mati sekalian gitu. Musnah sekalian ya di muka bumi gitu ya. Itu bencinya kita, karena bencinya kita tuh melampiaskan emosi. Nah, itu bencinya gitu, karena kita dongkol berat kepada dia. Pokoknya kalau bisa dia mati sekalian dan yang lainnya lah. Kayak gitu. Ya, silakan benci kalau orang itu maksiat, tapi di sisi lain, ya Allah berilah dia hidayah. Ya Allah selamatkan dia, ya Allah berikan taufik kepada dia gitu. Ya. Ya, benar, lihatlah Nabi ya. Ketika Nabi SAW hidup di orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, benci Nabi. Tapi ketika diundang makan doang ya. Ya Nabi hadir. Makan dengan harapan apa? Bisa mendakwahi mereka, juga bisa mengambil hati mereka. Oke, itu benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab hadirin, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Bab berikutnya insyaallah ini ya tidak kalah pentingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk beramal saleh. Semoga Allah betul-betul menjadikan kita orang yang tadi ya mendahulukan, mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga cintanya karena Allah, benci pun karena Allah, dan semoga kita tidak kembali lagi ke masa lalu yang kelam. Kalau dulu punya masa lalu yang kelam, kalau dulunya kafir ya jangan sampai kembali pada kekafiran, karena Islam lah ya satu-satunya jalan masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.